Bab 1313. Bara berteriak keras, menahan serangan prajurit suci dengan pedangnya. Suara ledakan keras terdengar seiring dengan hancurnya pedang energi spiritual Bara. Bara juga terlempar oleh kekuatan besar, membuatnya menabrak kendaraan. Seluruh tubuh Bara tertanam di dalam kendaraan, membuat kendaraan itu mengalami kerusakan parah. Darah mengalir dari sudut mulut Bara yang terlihat sangat terkejut. Prajurit suci sungguh sangat kuat, jelas bahwa kekuatannya lebih tinggi dari Bara. Pada saat ini, prajurit suci berjalan menghampiri Bara, lalu langsung mengangkat Bara dengan kasar. Bara tampak berjuang keras, tapi kekuatan yang besar ini membuat semua usahanya tampak sangat sia-sia. Suruh orang-orangmu untuk segera menyerah atau kalian akan mati. Prajurit suci itu meletakkan pedangnya yang dingin di leher Bara. Hawa dingin menjalar dari sepanjang kulit leher Bara, lalu menyerbu tubuhnya, menyebabkan suhu tubuhnya turun dengan cepat. Bara tidak ragu sama sekali kalau prajurit suci itu mengerahkan sedikit kekuatan lagi, kepalanya pasti akan langsung terputus. Namun, Bara tetap menatap mata prajurit suci itu, lalu berkata dengan nada dingin, organisasi Dewa Naga Api nggak akan pernah menyerah. Kilatan dingin melintas di mata prajurit suci. Api energi spiritual menyala di pedangnya. Bara menutup matanya. Tepat ketika prajurit suci hendak memenggal kepala Bara, sebuah suara dingin terdengar. Lepaskan dia. Prajurit suci itu tampak terkejut. Perasaan penuh bahaya langsung menyelimutinya. Prajurit suci perlahan berbalik. Entah sejak kapan, ada seorang pemuda yang sudah berdiri di belakangnya. Pemuda itu tampak biasa saja, tanpa ciri khas tertentu. Namun, aura yang terpancar dari pemuda itu sungguh membuat jantung prajurit suci berdebar-debar. Aku bilang lepaskan dia, kata Surya sekali lagi. Prajurit suci itu berteriak keras, mengumpulkan seluruh energi spiritual dan keberaniannya, lalu menebas ke arah Surya dengan pedangnya. Surya mengulurkan tangannya, meraih pedang salib itu. Prajurit suci merasa terkejut saat dia menemukan bahwa tangan Surya terbungkus oleh baju besi emas. Baju besi semacam ini membuat pedang panjang prajurit suci yang sudah dikuatkan oleh sihir sama sekali tidak efektif. Pada saat ketakutan melanda prajurit suci ini, Surya menggunakan kekuatannya untuk secara langsung menghancurkan pedang salib, lalu menonjok dada prajurit suci. Pukulan itu cepat seperti kilat, tidak memberikan kesempatan bagi prajurit suci untuk bereaksi. Suara dentuman keras terdengar. Pelindung dada yang sudah diperkuat oleh sihir langsung penyok, membuat organ dalam prajurit suci itu hancur total. Prajurit suci itu jatuh dengan sangat tidak percaya akan dikalahkan seperti ini. Surya bahkan tidak melirik prajurit suci itu. Dia hanya bertanya pada Bara, "Apa kamu terluka?" "Terluka sedikit saja, enggak masalah," jawab Bara dengan buru-buru. Surya mengangguk sambil berkata, "Kembalilah, aku akan menangani mereka." Bara tahu bahwa kekuatannya tidak ada apa-apanya di hadapan Surya, jadi dia segera membungkuk memberi hormat, lalu pergi. Begitu Bara pergi, orang-orang dari pasukan Kadal juga tersadar. Di bawah teriakan keras Samin, semua orang mengarahkan senjatanya ke arah Surya, lalu mulai menembak dengan liar. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, menghasilkan suara gemuruh keras. Namun, ketika semua peluru mencapai jarak sekitar 1 meter dari Surya, semuanya seakan menghadapi medan kekuatan yang tidak terlihat. Seakan menabrak pelat baja, kehilangan kecepatan, peluru-peluru itu berubah bentuk setelah benturan, lalu jatuh ke tanah. Surya tersenyum dingin. Kobaran api energi spiritual keluar dari tubuhnya. Rasa sedih dan putus asa. Begitu Surya berteriak pelan, tekanan energi spiritual yang kuat segera menyelimuti seluruh anggota pasukan Kadal. Tepat pada saat itu juga, rasa sedih dan putus asa yang berat muncul dalam jiwa orang-orang ini. Mereka langsung menjadi bingung, membuang senjata mereka, kemudian merasa sangat menderita dan putus asa. Ada yang mulai menangis, ada yang mengeluarkan ratapan memilukan, bahkan ada yang bunuh diri dengan menembakkan senjata ke mulut mereka.
Surya berjalan di antara kerumunan. Kemanapun dia pergi, semua orang menjadi sangat putus asa. Mereka bahkan mengakhiri hidup dengan berbagai cara. Perasaan itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Hanya kematian yang bisa membuat mereka merasa lega. Begitulah kekuatan rasa sedih dan putus asa dari alam raja. Dalam sekejap, sebagian besar pasukan Kadal sudah terbunuh atau terluka, sebagian kecil sisanya juga jatuh ke dalam kegilaan penuh keputusasaan, berubah menjadi seperti orang gila. Pada saat ini, Surya menghampiri Samin. Samin memegang pistol sambil menatap Surya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bab 1314. Surya hanya menatap Samin dengan tenang. Keputusasaan langsung menguasai diri Samin. Tanpa ragu, Samin mencabut pistolnya, mengarahkannya ke kepalanya, lalu menarik pelatuknya. Dor! Kepala Samin langsung mengeluarkan darah sebelum dia akhirnya terjatuh ke tanah. Surya mendengus dingin, berbalik untuk masuk ke dalam kendaraan militer sambil berteriak, "Tetap di sini, tunggu aku kembali." Kemudian, Surya mengendarai kendaraan militer itu dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Karl sudah sampai di perbatasan. Bara, Wiga dan anggota pasukan penjaga berdiri di samping Karl dalam diam. Mereka melihat kematian yang menyedihkan dari pasukan Kadal tanpa mengatakan apa-apa. Karl menyipitkan matanya, lalu berkata dengan nada dingin, "Bunuh mereka." Anggota pasukan penjaga bergegas masuk ke dalam barisan konvoi sebelum menikam sejumlah kecil orang yang sudah menjadi gila hingga mati. Meski orang-orang ini sudah gila, mereka masih berada dalam keadaan panik dan putus asa yang ekstrim. Mereka bergumam pada diri sendiri, melukai diri sendiri, mencabut rambut sendiri, juga mencakar kulit mereka sendiri. Beberapa bahkan ada yang menikam tubuh mereka dengan pedang sambil berteriak histeris. Membunuh mereka bisa dianggap sebagai bentuk belas kasih pada mereka. Setelah mengurus orang-orang ini, pasukan penjaga mundur kembali ke perbatasan. Bara berkata, "Pak Karl, apa yang akan dilakukan Yang Mulia?" "Dia akan menyelamatkan Pak Terence," jawab Karl. Bara bertanya dengan keterkejutan, "Pergi sendirian?" "Ya," angguk Karl. Surya mengemudikan kendaraan militer hingga dini hari, melewati beberapa kota, sebelum akhirnya sampai di ibu kota Teria, kota Kolaka. Surya menghentikan kendaraan militer di luar kota, lalu melangkah memasuki kota. Tidak banyak orang yang ada di kota pada waktu dini hari seperti ini. Surya langsung menuju ke depan gerbang gedung kantor kepresidenan. Kedua penjaga yang bertugas langsung berteriak, "Dilarang mendekati gedung kantor kepresidenan." Surya tetap melangkah maju, membuat kedua penjaga itu segera mengeluarkan senjata mereka. Namun, pada saat berikutnya, Surya membuat kepala salah satu penjaga berguling ke tanah hanya dengan lambaian tangannya, membuat penjaga lainnya ketakutan. Surya menghampiri penjaga itu, lalu bertanya dengan nada dingin, "Di mana Pak Terence ditahan?" Ditahan di." Penjaga itu terlihat sangat panik, tapi dia juga tidak berani mengatakan apa-apa. Surya mendengus dingin, lalu menggunakan teknik ketakutan pada penjaga itu. Ekspresi penjaga itu tiba-tiba berubah. Ketakutan yang sangat besar membuatnya melihat ke sekeliling dengan panik. "Di mana Terence ditahan?" "Di penjara bawah tanah." "Bawa aku ke sana." "Baik." Penjaga itu mulai berjalan menuju gedung kantor kepresidenan, sementara Surya mengikuti di belakangnya. Di gedung kantor kepresidenan pada waktu dini hari, semua orang masih tertidur. Surya segera diantar oleh penjaga menuju pintu ruang rahasia. Ada seseorang yang menjaga di pintu. "Apa yang kalian lakukan?" Begitu penjaga itu berbicara, serangan energi pedang langsung menghantamnya. Kepala kedua penjaga yang berjaga di pintu langsung terpisah dari tubuh mereka. Surya mendorong pintu ruang rahasia dengan kasar, lalu masuk ke dalam. Ada sebuah lorong bawah tanah di dalamnya. Surya pun melangkah masuk. Lorong itu sangat gelap, dengan cahaya lampu yang temaram. Surya berjalan dengan santai, membunuh para penjaga yang tertidur di sepanjang jalan, hingga mencapai ujung terdalam penjara bawah tanah.
Dalam cahaya remang-remang, seseorang tampak duduk di dalam penjara. Surya melangkah maju, lalu mengangkat tangannya untuk menggunakan teknik penerangan. Bola cahaya menerangi penjara bawah tanah. Seorang pria berambut pirang yang tampan sedang duduk di kursi penjara bawah tanah sambil tersenyum menatap Surya. Di sampingnya, ada Terence yang tampak lemas. "Ethan?" tanya Surya sambil menyipitkan mata. Bab 1315. Benar, Ethan tersenyum simpul, lalu melanjutkan, "Kamu akhirnya datang juga." Saat melihat Ethan memutar cincin bertatahkan batu rubi di tangannya sambil tersenyum, Surya menyipitkan matanya. "Kamu menungguku secara khusus di sini?" tanya Surya. Ethan mengangguk sembari berujar, "Kamu adalah pemimpin aliran sesat. Ikut aku kembali ke markas organisasi Cahaya Dewa untuk menerima hukumanmu, lalu bubarkan organisasi Dewa Naga Api. Dengan begitu, pengikutmu nggak perlu mati. Apa yang membuatmu berpikir kalau aku akan kembali bersamamu? Selain itu, apa organisasi lain selain organisasi Cahaya Dewa nggak diizinkan?" tanya Surya dengan dingin. Ethan tersenyum sambil berkata, "Kami punya kekuatan mutlak. Sementara untuk organisasimu, itu karena kalian sudah melukai orang-orang dari organisasi Cahaya Dewa. Siapapun yang menentang Dewa Cahaya adalah aliran sesat yang perlu diadili." "Omong kosong," kata Surya dengan tatapan mengejek. Wajah Ethan tiba-tiba menjadi muram. Saat dia memutar cincin di tangannya, pedang salib yang menyala-nyala muncul di tangannya. Suhu di dalam penjara bawah tanah naik dengan cepat, mencapai tingkat yang tidak bisa ditahan. Surya berteriak keras, membuat tubuhnya terbakar dengan api energi spiritual. Dia melompat ke sisi Ethan, menyerang ke arah wajah Ethan dengan satu pukulan, lalu meraih Terence dengan tangan lainnya. Ethan tiba-tiba berdiri, lalu menebas Surya dengan pedangnya. Surya menghindar ke samping, meraih Terence yang tidak sadarkan diri. Ledakan keras terdengar saat serangan pedang Ethan melewati Surya. Separuh dari penjara bawah tanah itu langsung hancur seketika. Asap memenuhi langit, puing-puing beterbangan, ada juga jejak hitam terbakar di dalam penjara bawah tanah itu. Setelah satu serangan pedangnya meleset, Ethan kembali menyerang, menerjang ke dalam asap dan debu yang memenuhi langit. Namun, di saat yang sama, 9 bola petir menderu keluar dari asap. Ledakan halilintar. Ethan berteriak, menebas bola petir itu dengan pedang salib yang menyala-nyala. Di saat yang sama, Surya menghancurkan atap dengan satu pukulan, lalu melompat keluar bersama Terence. Ethan membelah bola petir itu dengan satu tebasan pedang, lalu ikut melompat keluar. Mereka berdua sampai di halaman atas satu demi satu. Ethan menyerang Surya dengan pedang salibnya lagi. Api menyembur keluar, bahkan udara pun ikut terbakar. Api ini bukanlah api biasa, melainkan api yang memiliki sifat yang bisa memusnahkan segala sesuatunya dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Bahkan Surya sendiri pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Melihat api yang mulai menyelimuti Surya dan Terence, Ethan mulai tersenyum penuh kemenangan. Ethan menyentuh cincin di jarinya. Untuk menghadapi Surya kali ini, Ethan secara khusus meminjam artefak yang disimpan oleh organisasi dari pemimpin suci, yaitu cincin api ilahi. Di dalam cincin ini, ada api legendaris dari kuil Dewa Cahaya yang dapat membakar segala sesuatu dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Segala sesuatu di dunia ini menjadi tidak berarti di hadapan api itu. Namun, saat nyala api mulai menghilang, senyuman di wajah Ethan tampak membeku. Ethan melihat Surya dan Terence sedang berdiri di balik perisai cahaya berwarna-warni. Api ilahi itu tidak memberikan dampak apapun pada keduanya. Dengan dipenuhi kemarahan, Ethan kembali menebas dengan pedangnya. Sebuah tebasan pedang api ilahi menghantam perisai itu diiringi dengan suara desingan. Namun, api yang disebut sebagai api ilahi itu tidak mampu menggoyahkan perisai tipis itu sama sekali. Setelah 1 menit berlalu, efek perlindungan Dewa Naga pun akhirnya menghilang. Setelah Surya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dia segera meluncurkan ledakan halilintar.
9 bola petir meledak ke arah Ethan. Sambil membawa Terence, Surya melompat menjauh, lalu menghilang. Ethan yang sangat marah menghancurkan ledakan halilintar hanya dengan satu tebasan pedang, kemudian melihat ke arah menghilangnya Surya dengan tatapan muram. Setelah beberapa saat, dua prajurit suci dan Olivier datang dengan tergesa-gesa. Bab 1316. Melihat penjara bawah tanah yang hancur dan halaman yang hampir menjadi abu, Olivier tampak terkejut. Dia pun bertanya, dia benar-benar datang ke sini. Ethan mengangguk pelan. Olivier melihat bila api di tangan Ethan sambil berkata dengan tidak percaya, kamu memiliki cincin api ilahi, tapi dia masih berhasil lolos. Namun, pada saat berikutnya, Olivier menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia segera menutup mulutnya. Ethan hanya tersenyum simpul sambil berkata, nggak perlu buru-buru, kita jadi punya alasan sekarang. Ayo kita mulai mengambil tindakan. Sekarang, tanya Olivier sambil mengerutkan keningnya. Ethan tersenyum sambil berkata, pemimpin suci organisasi Dewa Naga Api menculik pengkhianat secara terang-terangan, menyerang petinggi organisasi Cahaya Dewa, juga membunuh prajurit suci. Ini adalah provokasi ganda terhadap otoritas Teria dan martabat organisasi Cahaya Dewa. Segera kumpulkan semua kekuatan kita, lalu pergi ke perbatasan. Kita akan menangkap orang sesat ini, juga menghancurkan organisasi Dewa Naga Api. Bagaimana dengan Koana? Kalau memulai peperangan, kita harus melintasi perbatasan, kata Olivier dengan cemas. Ethan berkata dengan santai, kalau mereka keberatan, gulingkan saja mereka. Bukannya kamu sangat terampil dalam pekerjaan semacam ini? Olivier memandang ke arah Ethan sambil berkata perlahan, karena kamu sudah memutuskan, mari kita mulai. Beberapa jam kemudian, 9 prajurit suci, 100 pengawal suci dan 500 pasukan kadal semuanya berkumpul. Ethan berdiri di depan barisan sambil berkata dengan lantang, para pengikut Dewa Cahaya yang agung, ikut aku untuk menghukum orang sesat. Kemuliaan Dewa Cahaya ada di mana-mana. Kemuliaan Dewa Cahaya ada di mana-mana. Semua orang meraung, lalu mulai bergerak menuju perbatasan. Pada saat ini, di perbatasan Koana, Surya membawa Terence ke markas sementara. Pada saat ini, Terence sudah terbangun. Namun, kondisinya masih tampak sangat lemah. Surya menempatkan Terence di dalam tenda. Sementara Karl serta yang lainnya berkumpul di sekeliling mereka. Yang mulia, kamu sudah kembali dengan selamat. Anak buah Karl memberi hormat satu demi satu. Surya mengangguk beberapa kali sebelum mengalihkan pandangan ke arah Terence. Terence menatap Surya, lalu bertanya perlahan, kamu adalah yang mulia pemimpin suci dari organisasi Dewa Naga Api, kan? Ya, balas Surya. Hai. Terence menghela napas, lalu melanjutkan perlahan, aku benar-benar minta maaf atas semua masalah yang aku timbulkan untukmu. Surya menjawab, nggak perlu khawatir, kamu selalu memiliki hubungan yang baik dengan organisasi Dewa Naga Api, kami nggak akan membiarkanmu terluka karena kejadian ini. Organisasi Dewa Naga Api sudah banyak membantu masyarakat Teria. Kalian sudah menyumbangkan begitu banyak uang, juga menyelamatkan ratusan ribu orang dari kelaparan. Masyarakat Teria harus berterima kasih pada kalian, kata Terence dengan lemah. Surya berujar, kamu sudah melakukan yang terbaik. Tenang saja, aku akan membantumu mengambil kembali negaramu, lalu menjadikanmu presiden lagi. Mengambil alih negara. Terence tersenyum getir sambil berkata, sekarang Mick mendapat dukungan dari Olivier dan Ethan. Olivier memiliki pasukan kadal yang terkenal itu, sementara Ethan memiliki prajurit suci dan pengawal suci dari organisasi Cahaya Dewa. Kekuatan tempur mereka terlalu besar, kita nggak bisa melawan mereka. Surya berkata dengan nada serius, jangan khawatirkan tentang hal ini. Fokus saja pada pemulihanmu. Namun, pada saat ini sebuah mobil melaju kencang kemari. Seorang bawahan datang untuk melaporkan. Yang mulia, utusan khusus Pak Logan meminta bertemu denganmu. Biarkan dia masuk. Begitu Surya selesai mengatakan ini,
Salah satu bawahan lainnya datang dengan cepat, lalu berkata, "Yang mulia, ada konvoi yang datang dari arah Teria. Diperkirakan ada ratusan kendaraan. Mereka sudah datang," kata Karl sambil menatap Surya. Surya berkata perlahan, "Atur pasukan, bersiap untuk bertarung." Baik, Karl segera pergi keluar untuk melaksanakan perintah Surya. Saat ini, Tobias, utusan khusus Presiden Koana, masuk. Dia memberi hormat pada Surya, lalu berkata, "Yang mulia pemimpin suci." "Ada apa?" tanya Surya. Tobias mengerutkan kening sembari berujar, "Yang mulia, Pak Logan sangat khawatir kalau tindakanmu ini akan memicu perang besar antara Koana dan Teria." Bab 1317. Surya terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan, "Kembalilah, beritahu Pak Logan kalau aku nggak akan membiarkan musuh masuk ke wilayah ini. Aku akan terus terang saja, aku sangat meragukan kekuatanmu. Sejauh yang aku tahu, kamu hanya memiliki sekitar 100 angkatan bersenjata di sini, semuanya juga adalah senjata dingin. Sementara di pihak Teria, ada pasukan kadal, juga kekuatan dari organisasi Cahaya Dewa. Seperti yang kita semua tahu, prajurit suci dan pengawal suci dari organisasi Cahaya Dewa memiliki kekuatan tempur yang tangguh," kata Tobias sambil menatap Surya. Surya melirik Tobias, lalu berkata perlahan, "Aku bilang, musuh nggak akan bisa masuk ke wilayah ini, nggak peduli seberapa kuatnya mereka." Tobias mengerutkan kening sambil berujar, "Yang mulia, organisasi Dewa Naga Api memang sudah berkembang dengan baik, tapi Mik masih memiliki 30.000 pasukan pertahanan negara di tangannya. Apa kamu benar-benar yakin mampu menghadapi Olivier, Ethan dan Mik? Kalau kamu mau tahu, kamu boleh tinggal di sini. Aku yakin akan segera ada hasilnya," balas Surya dengan dingin. Tobias terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata perlahan, "Aku akan tinggal. Tapi kalau organisasi Dewa Naga Api kalah, aku akan menyatakan kalau Koana nggak ada hubungannya dengan organisasi Dewa Naga Api." "Apa ini keputusan Pak Logan?" tanya Surya. Tobias menjawab dengan nada serius, "Enggak, Pak Logan selalu mendukungmu, tapi kabinet memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. Mereka berpendapat kalau Koana nggak akan bisa menanggung perang dengan Teria yang didukung oleh organisasi Cahaya Dewa hanya karena organisasimu. Jadi, ini adalah keputusan kabinet." Surya tersenyum santai sambil berujar, "Aku mengerti. Ini adalah peperanganku, aku nggak akan melibatkan kalian. Kalau kamu mau tinggal, kamu bisa tinggal. Kalau kamu mau kembali, tolong beritahu Pak Logan dan kabinet kalau aku akan menyelesaikan semua masalah di sini. Mereka nggak perlu khawatir. Aku akan tinggal di sini untuk mengamati perkembangan pertempuran ini," kata Tobias perlahan. Surya tersenyum simpul. Dia tahu kalau Tobias datang dengan misi dari kabinet. Jika Surya kalah, mereka harus menjauhkan diri untuk menghindari kemungkinan perang yang akan terjadi di antara kedua negara. Hal ini adalah hal yang bisa dimaklumi, bagaimanapun situasinya menyangkut kelangsungan hidup sebuah negara. Wajar juga kalau Koana waspada. Surya berjalan keluar sembari berujar, "Kalau begitu, nikmati saja pertunjukannya." Di perbatasan, Karl membawa bara, Wiga dan 100 pasukan penjaga untuk bersiap. Saat melihat Surya datang, semua orang memberi hormat dan menyapanya. Pada saat yang sama, Tobias dan 2 asistennya tiba di sebuah bukit. Mereka menatap ke arah perbatasan dengan ekspresi serius sekaligus khawatir. Mereka tahu kalau hubungan antara organisasi Dewa Naga Api dan Logan sangatlah baik. Logan juga yang secara pribadi menunjuk Surya sebagai kepala suku kelas 1, lalu memberinya wilayah kekuasaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kontribusi Surya terhadap Koana sangat luar biasa. Namun, tak peduli betapa besarnya kontribusi tersebut, semuanya jadi tidak berarti di hadapan potensi terjadinya perang antara dua negara. Kabinet juga menyadari hal ini. Jadi, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membujuk presiden mengirimkan utusan ke sini.
Misinya adalah untuk menyatakan bahwa pemerintahan Koana tidak ada hubungannya dengan organisasi Dewa Naga Api setelah kekalahan Surya, juga untuk mencegah perang terjadi di Koana. Namun, tidak ada yang yakin apakah Mick, Ethan dan Olivier akan setuju dengan pandangan mereka, lalu menghentikan perang atau tidak. Semuanya sangat tidak pasti. Jadi, itulah mengapa Tobias merasa cemas. Pada saat ini, deru kendaraan terdengar dari seberang perbatasan. Pergerakan sejumlah besar kendaraan membuat tanah bergetar. Jika dibandingkan, pasukan penjaga yang hanya terdiri sekitar 100 orang tampak sangat lemah. Namun, para anggota pasukan penjaga tidak merasa takut. Mereka semua adalah pengikut paling setia di organisasi Dewa Naga Api. Mereka adalah orang terpilih yang terbaik dari antara 200.000 orang pengikut. Mereka memiliki kepercayaan yang paling tulus dan keberanian yang paling setia. Pasukan penjaga ini adalah belati yang menjaga keagungan organisasi Dewa Naga Api dan juga keselamatan para pengikutnya. Tak peduli siapa musuh atau seberapa kuatnya mereka, pasukan penjaga tidak akan takut sedikit pun. Tak lama kemudian, banyak kendaraan militer yang berhenti berjajar di seberang perbatasan. Prajurit suci memimpin pasukan kesatria untuk mulai mengatur barisan. Jubah merah mereka berkibar tertiup angin. Pedang salib dan baju besi mereka bersinar dengan cahaya biru samar yang memesona. Suasana mencekam sudah terasa dari jauh. Bersambung ke bab 1318. Terima kasih.